Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Pencari Kristus. Tema kita kali ini adalah mengapa Allah membiarkan orang menderita. Sobat muda, inilah pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak orang. Mereka bertanya, kalau Allah itu pengasih, mengapa orang yang jahat tetap hidup dalam kemakmuran dan orang yang tidak bersalah harus menderita mati? Mengapa Allah tidak mengambil tindakan untuk menolong, melepaskan, dan menyelamatkan? Jutaan orang mati dalam Perang Dunia Kedua. Hari ini, di seluruh dunia banyak orang yang tidak bersalah sedang menuju kepada kematian, dalam keadaan perang ataupun damai. Bayi-bayi dilahirkan tanpa perawatan yang memadai. Anak-anak menjadi cacat. Orang-orang dewasa menjadi lumpuh. Di antara bangsa-bangsa serta kelompok etnis, dalam lingkungan yang buruk dan lingkungan yang baik, dan dalam keluarga, sering terjadi pembunuhan, penipuan, kebohongan, pencurian, dan perampokan. Siapakah yang menjadi korban? Kebanyakan orang-orang yang tidak bersalah, yaitu anak-anak, orang-orang tua, dan orang-orang baik. Di manakah Allah? Bukankah Dia Allah Sang Pengasih? Bukankah Dia yang menciptakan manusia? Mengapa Dia tidak menolong? Mengapa Dia membiarkan hal-hal itu terjadi? Bukankah Dia yang mengendalikan segalanya? Sobat muda, kita perlu kembali kepada keadaan semula untuk melihat mengapa hal-hal tersebut terjadi seperti itu. Dan adakah penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh seluruh umat manusia? Alkitab memberitahu kita bahwa sebelum manusia diciptakan, Lucifer, penghulu malaikat yang semula, adalah penguasa atas bumi. Ia memberontak melawan Allah dan menjadi musuh Allah. Dan ia disebut sebagai iblis. Bumi telah menjadi kerajaan iblis. Kemudian terjadi suatu peperangan antara dua kerajaan, yaitu kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Kemudian Allah menciptakan manusia. Manusia dijadikan menurut gambar Allah adalah untuk mengekspresikan Allah dan berkuasa baginya. Mengekspresikan Allah adalah mengasihi seperti Allah, bersikap benar seperti Allah, dan seterusnya. Allah memiliki banyak atribut ilahi, dan manusia diciptakan dengan kebajikan insani yang bersesuaian. Manusia diharapkan menempuh hidup yang mengekspresikan Allah melalui kebajikan insaninya. Berkuasa bagi Allah adalah menjadi wakil otoritas Allah, raja di bumi, untuk menjatuhkan dan menggantikan iblis, dan untuk mendatangkan kerajaan Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Sobat muda, manusia diciptakan dengan sempurna, dan Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan manusia. Untuk eksistensi fisik manusia, Allah memberikan udara, air, makanan, dan sinar matahari. Untuk membuat lingkungan yang menyenangkan, Allah menjadikan pepohonan, bunga-bunga, dan rerumputan. Untuk membuat bumi menjadi tempat yang hidup dan menarik, Allah menjadikan binatang-binatang. Agar manusia bisa menunaikan fungsinya, mengekspresikan Allah, dan berkuasa bagi Allah. Allah menjadikan satu roh di dalam diri manusia. Jika manusia mau mengambil Allah dan menerimanya masuk ke dalam rohnya, dan manusia akan mampu mengekspresikan Allah dan berkuasa bagi Allah. Meskipun maksud Allah akan tergenapi, Allah masih mengizinkan manusia untuk memilih Dia atau iblis, yang dilambangkan oleh pohon pengetahuan. Iblis masuk dengan terselubung dalam tipu muslihat dan menipu manusia dengan membuat pohon pengetahuan menjadi sangat menarik. Akibatnya adalah dosa, kejahatan, dan kematian. Manusia berada di bawah kendali sifat setani yang di dalam dan otoritas iblis yang di luar. Alkitab menyebutkan iblis ilah zaman ini. Manusia dibutakan olehnya. Manusia terletak di dalam tangan si jahat dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan si jahat terhadapnya dan di dalam dirinya. Keinginan iblis adalah merusak dan membunuh manusia. Allah yang sejati dan hidup menciptakan manusia, tetapi ilah zaman ini masuk ke dalam manusia. Tragedi yang paling menyedihkan di alam semesta ialah manusia
yang seharusnya menjadi raja dan hidup di dalam kerajaan Allah, telah menjadi budak yang sekarat dalam kerajaan iblis. Iblis sedang menghancurkan manusia yang diciptakan Allah, sehingga keadaan hari ini bukanlah maksud semula Allah. Allah mengasihi manusia dan masih ingin menyelamatkan manusia dari penderitaan agar manusia kembali kepada dirinya. Namun ia pun harus mengakui otoritas yang telah didirikannya. Allah akan tidak adil bila menyingkirkan wakil otoritasnya tanpa prosedur yang benar. Kemudian, tanpa mempersiapkan pengganti yang tepat, tentu akan timbul kekacauan. Karena itu dia mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mendatangkan kekalahan iblis dan mendatangkan kerajaannya sendiri. Pertama-tama, ia datang ke bumi sebagai manusia yang bernama Yesus Kristus, sekitar 2000 tahun yang lalu. Sebagai seorang manusia, dia menunjukkan satu teladan bagi kita, yang memperlihatkan bagaimana manusia bisa mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun dia mengakui otoritas iblis atas bumi dan tunduk kepada pengaturannya secara luaran, dia tidak menyerah kepada godaan iblis. Dia adalah seorang manusia yang adalah kerajaan Allah. Iblis tidak memiliki apapun atas dirinya. Yesus tidak memiliki sifat setani. Karena itu, secara batini dia bebas dari tirani iblis. Namun dia tidak sendirian merebut kembali bumi. Pekerjaan ini memerlukan banyak orang di antara kita untuk bekerja sama dengannya. Karena itu, Tuhan mati untuk membayar tebusan bagi seluruh umat manusia. Adalah untuk menebus mereka dari penghakiman adil Allah atas dosa. Kini jalan telah dibuka kembali agar manusia dapat menerima Allah dan mengekspresikan serta berkuasa bagi Allah untuk menjadi serupa dengannya dan bersama-sama mengalahkan musuhnya dan mendatangkan kerajaannya. Semuanya ini terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi kebanyakan orang tidak pernah mendengar atau menerima kabar baik ini. Dunia masih dalam kekacauan karena begitu banyak orang yang berada di bawah penyesatan iblis dan kendali iblis yang menentang Allah dan hidup berdasarkan sifat dosa. Sobat muda, jika kita ingin keluar dari kekacauan ini dan menyelamatkan dunia dari kerajaan iblis, kita perlu menyelamatkan diri kita dulu dengan menerima Allah ke dalam kita melalui menyeru namanya. Kemudian, dia akan melalui proses penyelamatan di dalam diri kita. Pada saat yang sama, kita perlu memberitakan kabar baik kepada kerabat dan kenalan kita. Bila jumlah orang di bumi yang dipenuhi dengan Allah Sang Pengasih dan Adil itu sudah cukup banyak, kerajaan Allah akan datang. Orang-orang akan hidup dalam damai sejahtera, saling mengasihi. Tidak akan ada lagi perampokan atau pembunuhan berdarah dingin. Orang-orang akan hidup dalam damai sejahtera, saling mengasihi. Tidak akan ada lagi perampokan atau pembunuhan berdarah dingin. Segala kejahatan akan tersingkir dari bumi. Sobat muda, maukah kita melihat hal ini sewaktu kita masih hidup? Apakah yang seharusnya kita lakukan? Kita bisa berpaling dari kerajaan kegelapan iblis kepada kerajaan terang Allah. Dari otoritas maut iblis kepada otoritas hayat Allah. Katakanlah kepada Allah, Tuhan Yesus, masuklah ke dalamku. Lepaskanlah aku dari kerajaan iblis, untuk masuk ke dalam kerajaan. Ampunilah aku atas segala yang telah kulakukan di bawah tirani iblis. Selamatkanlah aku sekarang. Kita akan menjadi satu bagian dari apa yang telah Allah lakukan di dalam manusia untuk mengakhiri segala penderitaan di dunia dan untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Demikianlah program Pencari Kristus. Tuhan Yesus memberkati.